Udah. Azan dulu baru qomat, habis qomat baru kita sholat. Saya yakin kalian semua umat Nabi Muhammad, karena itu boleh dong jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menjadi pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum dengan tema membentengi diri dari Ghazwul Fikri. Teman-teman, ada yang tahu Ghazwul Fikri itu apa? Ada yang tahu nggak? Ghazwul Fikri itu berasal dari dua istilah Arab, yaitu ghazwun dan al-fikr. Ghazwun yang berarti perang dan al-fikr yang berarti pemikiran. Jadi Ghazwul Fikri itu adalah perang Quran syaraf atau perang pemikiran dan perang budaya. Kalau bahasa kerennya nih, sea war. Jadi Ghazwul Fikri itu adalah upaya yang gencar dilakukan oleh orang-orang non-muslim untuk meracuni kaum muslimin agar semakin jauh dari Islam, membenci agama Islam itu sendiri, bahkan sampai mengeluarkan kaum muslimin dari agamanya, alias murtad. And then what's the purpose of that? Apa tujuan mereka? Tujuannya adalah membuat Islam semakin lemah, semakin lenyap dan musnah hingga sampai ke akar-akarnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 120 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Shadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan pernah senang, tidak akan pernah rela pada kalian umat Islam sampai kalian murtad dan mengikuti agama mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ghazwul Fikri telah berlangsung sejak lama dan terus-menerus hingga saat ini. Bermula ketika kaum Salib yang terus-menerus kalah dalam 9 kali peperangan besar. Kemenangan kaum muslimin ini sangat spektakuler. Ada yang tahu kenapa? Itu sebabnya karena pasukan kaum muslimin yang jauh lebih sedikit dibanding kaum Salib yang dihadapinya. Plus logistik perang kaum Salib yang sebenarnya jauh lebih tinggi dibanding logistik perang kaum muslimin. Kekalahan demi kekalahan terus membuat kaum Salib itu berpikir, mencari bagaimana caranya agar mereka bisa mengalahkan kaum muslimin. Ada yang tahu cara barunya gimana? Ada yang tahu nggak? Caranya bukan lagi berupa penyerangan fisik, tetapi musuh-musuh Allah itu mengirimkan putra-putra terbaik mereka ke pusat-pusat pendidikan agama Islam seperti Mekah, Madinah, Kairo, Baghdad, dan yang lainnya. Niat dan motivasi mereka tentu bukan untuk mengamalkan apa yang mereka pelajari, apa yang mereka dapatkan, tapi musuh-musuh Allah itu berusaha untuk mencari, kemudian menemukan di mana titik-titik kelemahan kaum muslimin. Setelah itu menghancurkannya dari dalam, menciptakan duri dalam daging dan menjadi musuh dalam selimut. Winston, mantan Perdana Menteri Inggris, pernah mengatakan, percuma kita melawan umat Islam, kita gak bakal pernah bisa melawannya. Kita bakal terus-terusan kalah apabila di dada-dada pemuda agama Islam Al-Quran terus masih bergelora. Tugas kita kini adalah mencabut Al-Quran dari hati mereka, baru kita akan menang melawan mereka.
demi untuk bisa mengalahkan kaum muslimin. Ghazwul Fikri ini dilaksanakan dengan 2 tipu daya yang disusupkan ke dalam fikrah dan pemikiran umat Islam. Yang pertama, usaha akan ketakutan pada selain Allah. Contohnya, takut akan kesengsaraan, takut akan kemiskinan, takut akan kehilangan pekerjaan, dan ketakutan yang lainnya kepada hal-hal duniawi. Dan yang kedua adalah usaha untuk pengkaburan berbagai konsep ajaran Islam. Sebagai contoh nih, kita menutup aurat bagi para muslimah, menggunakan hijab dikatakan sebagai tindakan yang bodoh, ketinggalan zaman alias jadul. Sedangkan pacaran digembor-gemborkan sebagai hal-hal yang normal. Pergaulan bebas dianggap kegiatan yang biasa-biasa aja dan gak berdosa. Apa yang seharusnya kita semua laksanakan sebagai generasi muslim? Saya, Anda, dan kita semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah menjamin Islam satu-satunya agama yang tidak akan pernah musnah, tidak akan pernah lenyap di muka bumi ini. Tapi ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjamin Islam akan terus ada di negeri ini. Allah tidak menjamin Islam untuk bisa tetap eksis di republik tercinta ini. Oleh karena itu, yang utama dan yang pertama untuk kita laksanakan adalah jangan sampai Al-Quranul Karim, kitab Allah, mukjizat Allah yang paling agung ini lepas dari dada kita. Jangan sampai ada generasi muslim yang buta huruf Al-Quran. Gak cukup bisa membacanya, kita juga mesti bisa memahami dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada pelajaran yang dapat kita petik bersama. Kalau ada piring yang pecah, jangan disimpan ke dalam peti. Kalau ada kata saya yang salah, jangan disimpan ke dalam hati. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk